Hai, aku Afifah. Izinkan aku bercerita tentang perjalanan berhijabku dari yang gak tahu apa-apa tentang hijab sampai sekarang yang uh, I love hijab. Nah, jadi perjalanan hijabku seingat aku nih itu dimulai dari aku yang berumur 6 tahun. Perjalanan ini dimulai dari pasar. Lah, kok pasar sih? Iya, pasar teman-teman. Nah, jadi waktu itu aku diajak oleh mamaku pergi ke pasar. Waktu itu memang udah ada beberapa dari keluargaku yang udah lama berhijab. Aku juga melihat teman-teman dari mamaku yang berhijab. Nah, waktu ke pasar kan aku bertemu dengan lebih banyak orang nih, lebih banyak ketemu wanita-wanita yang berhijab. Nah, di pandanganku waktu itu, wah, mereka cantik-cantik ya. Ya, itu yang ada di pikiran aku waktu itu. Wanita-wanita berhijab cantik-cantik kok. Aku jadi pengen. Nah, mulai hari itulah aku langsung bilang ke mama aku kalau, "Mah, aku mau minta beliin hijab dong. Aku mau pakai hijab," gitu. Terus mama aku yang, "Hah, serius? Yakin ini mau minta belikan hijab?" Terus aku menjawab dengan mantap, "Ya mah, aku mau berhijab." Nah, kira-kira sepanjang ingatan aku, awal aku berhijab adalah dimulai dari hari itu. Beberapa tahun kemudian aku naik SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Mungkin karena dari awalnya berhijabnya karena pengen cantik ya. Karena pengen cantik, jadi kadang aku berhijab itu masih lepas pasang. Karena di saat yang bersamaan, aku juga suka nih dengan rambut aku yang diikat-ikat pas pergi sekolah. Teman-teman pernah mengalami itu nggak? Kan waktu kita kecil kan di sekolah kadang suka dikepang, suka dililit rambutnya gitu kan dengan jepitan yang banyak. Nah, waktu itu aku suka banget ngeliat rambut aku kayak gitu. Jadi hijabnya masih lepas pasang. Nah, naik ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA. Aku ketemu teman-teman baru, terus melihat, wah, banyak kakak-kakak kelas dan teman-teman aku yang hijabnya berbeda nih, nggak tren khas anak remaja kayak waktu aku SMP. Banyak teman-teman yang pakai hijabnya udah menutup dada, banyak yang pakai rok, pakai alas kerudung, pokok kayak lebih rapi dan lebih bagus lah gitu kelihatannya. Aku jadi ikut-ikutan juga. Ya karena aku memang nggak punya banyak pengetahuan tentang hijab. Ya berhijab aku masih sebatas ikut tergantung lingkungan lah kayak gitu. Jadi mulai SMA aku mulai pakai hijab yang menutup dada, pakai alas kerudung dan belajar pakai rok murni karena ikut teman-teman aja. Nah, jadi sebenarnya selama sekolah itu aku aktif nari. Pas SMP aku ikut ekskul tari di sekolah dari aku kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Nah, ketika SMA pas pindah sekolah SMA itu nggak ada ekskul tarinya. Jadi aku ikut ekskul tari di sanggar tari yang di luar sekolah. Nah, kenapa sih aku kekeh banget mau tetap ikut nari gitu kan, walaupun di sekolah nggak ada ekskul tari, nggak nambah nilai rapet juga, karena aku merasa aku kayak berbakat gitu di nari. Aku merasa unggul dari teman-teman yang lain dan aku sangat suka banget menggerakkan badan aku. Cuman yang nggak aku sadari, yang menurut aku nggak masalah waktu itu adalah ketika aku nari, hijab yang aku pakai ini aku lepas. Nah, soalnya nggak ada teman-teman yang pakai hijab. Cuman ketika aku kelas 3 SMA, nggak tahu kenapa aku kayak mulai risih gitu loh. Setiap hijabnya aku lepas kan, ketika nampil nari, terus ada angin yang menelisik leher aku, itu aku nggak nyaman banget, risih. Terus aku mencoba bertanya-tanya nih, mengajak diri aku sendiri ngobrol. Kenapa ya? Kenapa mulai risih? Selain karena angin yang menelisik leher, aku juga risih yang mulai malu gitu kalau diliatin orang nari. Jadi aku mengajak diri sendiri, aku ngobrol, bertanya-tanya lah aku, kenapa ya aku malu, kenapa ya aku mulai risih. Dan ternyata di kelas 3 SMA itulah
menjadi titik balik aku untuk istiqomah berhijab. Mulai kelas 3 SMA itu, karena aku mulai merasa nggak tenang kalau buka hijab, aku memutuskan untuk nggak buka-buka hijab lagi. Pas nari aku tetap berhijab, jalan-jalan di luar aku tetap berhijab. Mudah? Apakah mudah? Tentu tidak, teman-teman. Aku mendapat banyak pertentangan. Ya, karena di daerahku normalnya kalau penari itu hijabnya dilepas. Terus tiba-tiba datanglah aku yang kekeh nggak mau buka hijab. Aku sempat diomel sama pelatih tari, sempat juga teman-teman yang lain itu kayak, iya udahlah, nanti kamu kena omel, mending buka aja hijabnya nggak apa-apa. Tapi aku tetap kekeh nggak mau buka. Sampai suatu waktu kami semua para penari ini ikut event tari massal. Nah, di tari massal itu tentu saja cuman aku sendiri yang berhijab. Waktu itu aku sama sekali nggak takut ya, nggak merasa aneh atau gimana. Aku merasa tenang aja gitu. Tenang karena aku berhasil mempertahankan hijab aku. Nah, di akhir acara aku dapat bisikan-bisikan nih, dapat omongan-omongan dari teman-teman yang ternyata banyak dari teman-teman penari yang iri sama aku. Hah, kok dia boleh pakai hijab? Wah, ternyata nari pakai hijab cantik ya. Duh, kalau boleh pakai hijab, tahu gitu aku mau pakai aja hijabnya, nggak usah dibuka. Wah, aku merasa bangga banget waktu itu. Aku merasa seperti jadi seorang muslimah aktivis hijab yang berhasil mempertahankan hijabnya. Puncaknya, setelah hari itu, aku lihat banyak teman-teman yang ikut mempertahankan hijabnya juga, walaupun masih nari. Alhamdulillah, aku seneng banget. Aku merasa, wah, apakah aku yang menjadi inspirasi mereka untuk tetap berhijab? Wallahu alam lah ya. Nah, setelah tamat SMA, aku memutuskan untuk berhenti nari. Sejak hari aku mempertahankan hijabku, walaupun aku masih memilih untuk menjadi penari, sampai akhirnya aku berhenti nari, itu ada satu kalimat yang terus berputar di kepala aku, bahwa jadi penari itu pilihan, tapi berhijab itu kewajiban. Nah, bagi aku ya, aku memilih nari karena itu ya hobi aku. Aku ngerasa aku berbakat di tari, namun berhijab itu adalah suatu kewajiban yang Allah buat untuk aku, untuk melindungi aku. Nah, waktu itu aku nggak yang muluk-muluk sih ya. Aku pikir aku kan tahu secara umum aja. Aku taunya kalau hijab itu wajib. Hijab itu diciptakan untuk menutupi aurat. Nah, aku belum tahu banyak. Qadarullah, setelah aku tamat SMA, aku bergabung di sebuah komunitas di daerahku. Di sebuah komunitas hijrah. Alhamdulillah isinya anak muda semua. Waktu itu aku baru punya rok satu, kerudung yang terus-terusan gitu, kerudung langsung, kerudung segi 4 juga nggak banyak ya, rata-rata kerudung sekolah. Tapi karena support dari teman-teman dan lingkungan yang baik juga, aku ingin belajar jadi lebih baik. Aku jadi beli rok, aku mulai beli-beli kerudung lah gitu kan, dibetulin lagi nih model kerudungnya, bener-bener baju yang panjang, rok, terus pakai alas kerudung, hijabnya menutup dada. Aku bersyukur banget sih aku dipertemukan dengan komunitas hijrah ini, karena lingkungan ini juga style hijab aku makin baik dan semoga akan terus membaik sampai sekarang. Amin. Sampai suatu waktu guruku berkata, segala yang baik-baik datangnya dari Allah dan yang buruk-buruk datang dari diri pribadi. Terinspirasi dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 77. Terus beberapa pekan lalu seorang guru juga berkata, guru yang lain, guru itu bilang kalau sebenarnya Allah mengarahkan dia ke lingkungan yang baik bukan karena dia, tapi berkat doa ibunya. Karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Aku tertegun dong. Hah? Oh, jadi selama ini yang mengarahkan aku ke lingkungan yang baik itu berkat doa-doa orang tuaku ya?
Aku jadi flashback beberapa tahun yang lalu dari masa-masa aku hijabnya masih lepas pasang, masih diselempangin ke bahu. Itu kadang orang tua aku sering negur, hijabnya dibagusin lagi ya kak, jangan pakai celana yang ketat ya kak, itu bajunya dipanjangin ya. Aku baru menyadari, ya Allah, ini aku diberikan lingkungan yang baik, diberi kemudahan untuk berhijab. Itu ternyata pasti berkat doa orang tuaku. Aku yakin dari dulu sampai sekarang orang tuaku gak berhenti mendoakan aku. Berkat doa orang tua itulah Allah memberikan aku lingkungan yang baik dan memudahkan aku untuk berhijab. Masya Allah, aku benar-benar baru menyadari itu beberapa tahun kemudian. Gak berhenti sampai di situ. Pas mau ikut lomba crown ini, aku belajar satu ayat baru, satu ayat Quran surah Al-A'raf ayat 26, dimana Allah berfirman kalau hijab itu juga diciptakan sebagai perhiasan buat kita. Oh, jadi yang dibanggain bukan diri pribadi tapi hijabnya. Bagaimana dengan berhijab kita bisa berbangga, tunjukkan pada dunia bahwa muslimah yang berhijab bisa lah berprestasi. Muslimah yang berhijab tetap bisa cantik dan stylish kok oleh hijabnya syar'i. Nah, terus di ayat yang sama juga Allah bilang bahwa tetapi pakaian takwa itu lebih baik. Oh ya Allah, aku di sini merasa tertegur banget. Selama ini aku berbangga dengan diri aku yang aku merasa tinggi hati, aku merasa bahwa semua kebaikan yang aku alami ini itu ya karena akunya yang baik gitu loh. Ternyata hijab ini bukan berarti menjadikan kita tinggi hati, sombong, seolah-olah diri lebih baik dari muslimah yang lain. Hubungan hablum minallah lebih baik dan hablum minanas jangan dilupakan. Maksudnya perbaiki hubungan dengan Allah, tetapi hubungan dengan manusia jangan dilupakan. Kita harus memperbaiki akhlak, tunjukkan pada dunia bahwa muslimah berhijab itu orangnya walaupun berprestasi tapi tetap rendah hati loh. Walaupun pakainya syar'i tapi tetap gaul loh. Banyak teman tapi tetap menjaga etika pergaulan, berwajah ramah, sopan ngomongnya, gak kasar. Karena kita sesungguhnya muslimah ini adalah brand ambasador Islam. Masya Allah, aku benar-benar baru sadar akan makna hijab ini setelah diberi sentilan oleh guru aku dan ikut lomba crown. Karena kalau perlakuan kita ke manusia buruk, yang disalahin bukan diri pribadi, tapi yang akan orang-orang salahkan adalah hijab dan Islam. Ya Allah, bener-bener panjang ya perjalanan berhijab aku ini. Padahal aku berhijabnya dari kecil sampai umur aku menuju 23 ini. Tetapi aku baru bener-bener paham makna hijab ketika aku dewasa. Sampai sekarang aku masih belajar untuk terus memperbaiki diri, menyempurnakan hijab. Buat teman-teman di luar sana yang sedang berjuang dengan hijabnya, semangat ya, pantang menyerah. Kamu gak sendiri loh, ada aku, juga saudara-saudara muslimah kita di luar sana. Semoga kita semua istiqomah di jalan Allah, istiqomah mempertahankan hijab kita. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, itu dia sedikit cerita tentang perjalanan hijab aku. Dari pertama kali nggak tahu apa-apa sampai sekarang paham akan makna hijab dan jadi sejatuh cinta itu sama hijab. Semoga teman-teman di luar sana juga bisa menemukan makna hijab buat teman-teman sendiri. Sekian cerita dari aku, semoga ada manfaatnya yang bisa teman-teman ambil. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk-buruk datang dari diri pribadi aku. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.